Sobat Tutorial, di video kali ini saya akan kasih 5 trik editing video di KineMaster yang pastinya sangat ngebantu dalam proses editing video kalian, biar video kalian nanti jadi lebih maksimal dan jadi lebih keren. Dan kelima trik yang akan saya mention kali ini lumayan sering saya pakai juga ketika saya ngedit video di aplikasi KineMaster. Tapi sebelum kita masuk ke 5 trik editing video kali ini, video kali ini disponsori oleh Tenorshare for UK. Nah, jadi Tenorshare for UK ini adalah sebuah software yang bisa teman-teman pakai buat ngebuka kunci iPhone jika semisal kalian mungkin kelupaan passwordnya. Cara pakainya juga simple banget. Pertama, kalian buka dulu software for UK-nya. Habis itu di sini kalian pilih Unlock iOS Screen. Setelah itu, teman-teman tinggal ikutin aja instruksi yang muncul di layar ini. Nah, di sini teman-teman tunggu aja proses download firmware-nya sampai selesai. Dan kalau udah, di sini kalian pilih Start Remove Screen. Nah, biasanya nanti HP kalian itu akan nge-restart secara otomatis. Dan kalau sudah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini HP kita sudah bisa kita akses dan passwordnya juga sudah berhasil kita reset. Oh ya, untuk bulan ini proyeknya juga lagi ada event menarik nih ya. Kalau teman-teman ikutan, nanti kalian akan berkesempatan untuk memenangkan hadiah utamanya, yaitu iPhone 14, Amazon Gift Card, dan hadiah-hadiah menarik lainnya. Cara ikutannya juga gampang banget. Teman nanti bisa kunjungi aja halaman eventnya dari link yang ada di deskripsi video ini. Setelah itu kalian nanti tinggal selesaikan aja misi yang ada di bagian sini. Nah, di sini kalian isi baterainya hingga sampai 100%. Dan kalau sudah 100%, kalian nanti akan berkesempatan untuk memenangkan hadiah utamanya. Oke, untuk informasi yang lebih lengkap, linknya ada di deskripsi video ini. Trik yang pertama, bikin suara kita jadi lebih bagus. Nah, saya sering banget ya dapat pertanyaan dari teman-teman, "Bang, gimana sih caranya ngedit suara di KineMaster biar hasil suaranya jadi lebih bagus?" Nah, kalau misal teman-teman mau hasil rekaman suara kalian jadi lebih bagus, saya punya satu trik buat ngatur suara di KineMaster biar hasilnya jadi lebih maksimal. Sebagai contoh aja, di sini saya sudah siapin satu buah contoh footage video yang suara aslinya kurang lebih seperti ini. Sebentar, di video kali ini saya pengen menjawab nih salah satu requestan yang Nah, jadi selanjutnya di sini kita akan coba atur sedikit nih ya suara dari video kita ini supaya nanti hasilnya jauh lebih bagus dibandingkan aslinya ini. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Yang pertama itu kalian klik dulu di bagian videonya yang ada di timeline. Setelah itu kalian masuk ke menu mixer. Nah, jadi di sini kalau misal nih ya volume dari video kalian itu suaranya pelan, itu biasanya saya akan aktifin fitur kompresor. Selanjutnya di sini kita akan atur di bagian suaranya biar hasilnya jauh lebih maksimal. Yang pertama itu kita masuk ke menu equalizer. Nah, di sini kalian geser ke bagian bawah. Biasanya saya akan aktifin itu adalah penguat treble. Di video kali ini Nah, jadi kalau misal kita aktifin penguat treble, maka biasanya suara yang kita ucapkan itu akan terdengar lebih jelas. Nah, tetapi jika misal teman-teman pengen dapetin suara video kalian itu agak ngebass atau mungkin agak kayak mendem gitu, itu kalian bisa aktifin pengurang treble. Di video kali ini saya pengen menjawab nih. Nah, jadi ini sebenarnya tergantung dari selera teman-teman masing-masing. Kalau saya sendiri, itu biasanya saya akan aktifin penguat treble. Di video kali ini saya pengen menjawab nih salah satu requestan. Nah, setelah equalizer, selanjutnya kita masuk ke menu berkumandang. Nah, di sini biasanya saya akan aktifin studio. Nah, ini fungsinya supaya nanti suara dari video kita itu kedengarannya seperti berada di ruangan studio. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk settingan audio yang biasanya saya aktifin di aplikasi KineMaster, dan untuk hasil suaranya nanti kurang lebih akan seperti ini. Di video kali ini saya pengen menjawab nih salah satu requestan yang dari kemarin lumayan banyak nih di request sama kalian. Itu gimana sih caranya bikin desain jersey di HP Android? Trik yang kedua, mengatur background musik yang panjang. Nah, trik selanjutnya ini saya akan tunjukin cara gampang buat mengatur background musik pada video kita yang durasinya cukup panjang. Nah, biasanya kan cara manual buat mengatur background musik kita mesti kayak copy paste beberapa kali sampai ketemu durasi yang pas. Ya memang agak repot sih, apalagi jika misal mungkin durasi videonya agak cukup panjang gitu. Tapi kalau pakai trik yang kali ini kita nggak perlu repot seperti tadi karena semuanya bisa dilakukan secara otomatis. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Yang pertama itu kalian klik dulu di bagian backsound-nya. Setelah itu di sini kalian aktifin fitur loop. Nah, jadi kalau misal kalian sudah aktifin fitur loop, maka di sini durasi dari backsound kita itu bisa kita tarik sesuai yang kita inginkan. Nah, sebagai contoh aja, saya atur sampai akhir dari video saya. Trik yang ketiga, menghilangkan efek flicker pada video kita. Nah, pernah nggak sih teman-teman ketika merekam video tapi hasil videonya nanti malah kedip-kedip atau mungkin kayak muncul garis-garis gitu. Nah, jadi kedip-kedip atau garis-garis tadi itu dinamakan flicker.
Nah, jadi flicker ini paling sering itu disebabkan karena frekuensi listrik pada rumah kita itu tidak sinkron dengan fps pada kamera kita. Secara teknis sebenarnya flicker ini memang agak susah sih ya dihilangin ketika proses editing video, apalagi kita hanya ngeditnya bermodalkan HP aja. Tapi teman-teman gak usah khawatir, saya akan kasih trik juga gimana caranya biar setidaknya flicker pada video kita itu jauh lebih berkurang. Oke, sebagai contoh di sini saya sudah siapin satu buah contoh video yang dimana di sini teman-teman bisa lihat video kita memang ada flicker ya atau garis-garis gitu di videonya. Nah, sekarang gimana sih caranya buat mengurangin atau menghilangkan flicker pada video ini? Caranya gampang banget. Yang pertama itu kalian klik dulu di bagian videonya. Nah, setelah itu kalian masuk ke menu 3 titik yang di kiri atas dan di sini kalian pilih duplikat sebagai lapisan. Nah, setelah itu hasil video duplikat tadi ini kita atur dulu nih ukurannya sampai full seluruh video kita. Caranya kalian masuk ke menu bagi layar dan di sini pilih yang perseginya full seperti ini. Nah, kalau udah selanjutnya di sini untuk volume dari video duplikat tadi itu kita matikan dulu, jadi masuk aja ke menu mixer dan volumenya tinggal turunin sampai 0%. Nah, ini nanti biar suara dari video kita itu tidak kedouble. Oke. Langkah berikutnya di sini untuk opasitasnya ini kita turunin sampai 25% seperti ini. Nah, kalau udah, nah di sini tinggal kalian zoom aja di bagian timeline sampai zoom sampai paling akhir. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini udah nggak bisa di zoom lagi. Nah, kalau udah ini tinggal kalian geser ke kanan sedikit sekitar 0,020 seperti ini. Nah, selanjutnya video lapisan tadi ini tinggal kalian klik tahan dan tinggal kalian geser ke 0,020. Nah, sekarang di sini kita coba preview dulu. Nah, di sini di video kita masih ada flicker ya. Jadi kalau misal masih ada flicker, kalian bisa ulangin aja cara sama seperti tadi. Nah, sebagai contoh aja, di sini untuk videonya saya duplikat sebanyak 3 kali dan untuk hasilnya nanti kurang lebih akan seperti ini. Nah, di sini memang untuk flickernya tidak hilang 100%, tapi setidaknya untuk flickernya sudah agak lebih mendingan lah ya dibandingkan sebelumnya. Trik yang keempat, bikin background video kita jadi blur. Nah, biasanya kan kalau misal kita pengen dapetin hasil background video yang blur, kita mesti menggunakan lensa kamera yang f-nya kecil, misalnya f1,8 atau mungkin f1,4. Tapi bagaimana jika misal teman-teman nggak punya lensa yang f-nya kecil, atau mungkin kalian hanya bermodalkan HP aja? Teman-teman gak usah khawatir, kita masih bisa dapetin hasil background video kita yang blur dengan trik yang satu ini. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Yang pertama, ini kita duplikat dulu video kita. Nah, jadi di sini kita pilih duplikat sebagai lapisan. Nah, kalau udah, jadi hasil video duplikat tadi kita atur dulu ukurannya. Jadi kalian masuk aja ke menu bagi layar dan pilih yang perseginya full seperti ini. Nah, selanjutnya untuk volumenya ini kita turunin sampai 0% biar nanti suaranya tidak kedouble. Kalau udah, di sini kalian tinggal aktifin fitur penghapus ajaib atau magic remover. Oke, kalau udah, selanjutnya di sini tinggal kita tambahkan aja efek blurnya. Caranya kalian klik lapisan dan pilih efek. Nah, setelah itu ini kalian geser aja ke paling bawah. Nah, di sini kalian masuk ke menu efek dasar dan kalian pilih keburaman Gaussian atau Gaussian blur seperti ini. Nah, setelah itu di sini tinggal kita atur aja ukurannya sampai full seperti ini. Dan selanjutnya ini untuk efeknya kita pindahin ke belakang. Caranya kalian masuk ke menu 3 titik yang di kiri atas dan pilih mundurkan. Nah, selanjutnya ini tinggal kalian masuk aja ke menu pengaturan dan tinggal kalian atur aja tingkat blur atau keburamannya. Kalau saya sendiri biasanya saya atur antara 1 atau 2 aja, ya kurang lebih seperti ini. Dan terakhir tinggal kalian atur durasinya sampai akhir dari video kalian. So, jadi hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Trik yang kelima, cara gampang bikin intro dan outro. Nah, trik yang terakhir ini akan berguna nih ya buat teman-teman yang pengen videonya ada intro dan outro, tapi kalian gak bisa bikin atau mungkin kalian gak ada waktu buat bikin dari awal. Teman-teman gak usah khawatir, kalian nanti bisa bikin intro dan outro secara cepat menggunakan template intro dan outro yang sudah disediakan oleh KineMaster. Nah, buat dapetin template intro atau outro di KineMaster itu caranya gampang banget. Jadi di halaman utama dari aplikasi KineMaster ini, kalian masuk dulu ke menu home. Nah, setelah itu di pencarian, ini kalian ketikkan aja intro jika semisal kalian pengen cari intro. Nah, kalau udah, maka di sini kalian bisa lihat ini ada banyak banget nih ya pilihan template intro yang bisa kalian gunakan pada video kalian. Sebagai contoh aja, misalkan kita pengen gunakan template intro yang ini. Nah, kalau udah, di sini kalian tinggal klik aja tombol mix yang ada di pojokan kanan bawah seperti ini. Nah, setelah itu di sini kalian tinggal ganti aja tulisan maupun gambar yang ada di sini sesuai dengan intro yang kalian inginkan. Nah, begitu pula dengan outro. Jadi kalau misal pengen cari outro, tinggal kalian ketikkan aja outro seperti ini.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk video kali ini, 5 trik editing video di aplikasi KineMaster. Nah, jika teman-teman punya trik editing video yang lain, boleh banget nanti tulis aja di kolom komentar di bawah. Barangkali kita bisa bikin video trik editing video di KineMaster part yang kedua. So, terima kasih nih ya buat teman-teman semua yang telah menonton video kali ini sampai selesai. Kalau gitu, saya Bang Tutorial. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam tutorial dan terima kasih.